Korupsi itu apa sih? Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa, extraordinary crime, yang tidak hanya merugikan keuangan negara secara masif, tetapi juga merusak sendi-sendi moral, keadilan sosial, serta kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, di mana istilah koruptor merujuk kepada individu atau kelompok yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan cara melanggar hukum seperti penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, hingga konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Tindak pidana yang merusak ini seringkali tidak dilakukan oleh sembarang orang, melainkan melibatkan figur-figur pemegang kekuasaan atau pihak yang memiliki akses istimewa terhadap sumber daya publik, di mana perilaku menyimpang tersebut dipicu oleh kombinasi faktor internal yang berakar dari krisis moral, seperti sifat tamak, keserakahan yang tidak bertepi, lemahnya integritas pribadi, serta tuntutan gaya hidup konsumtif dan mewah yang jauh melampaui kemampuan pendapatan sah mereka. Sesi wawancara. Halo, saya Elijah Syakil. Bagaimana pendapat Anda mengenai vonis hukuman koruptor yang seringkali lebih ringan daripada kerugian negara yang ditimbulkan? Menurut saya sendiri sih jadi nggak adil ya. Hukum itu kan harusnya adil kan. Malah kayak mencederai kayak rasa keadilan gitu loh di tengah masyarakat. Kayak misalnya ketika kita tahu negara tuh rugi hampir miliaran atau triliunan, pelaku cuma di vonis beberapa tahun gitu. Kayak nggak ada efek jerahnya. Jadi kayak korupsi itu seakan-akan tuh kejahatan yang biasa gitu loh. Jadi orang-orang lolos terus, mereka tuh kayak jadi paling di penjara bentar doang, tapi hasilnya kan lumayan bisa dinikmatin gitu. Udah gitu aja sih kalau menurut saya. Nama saya Dr. Elia Sahriati, Sarjana SAS SEMM. Apakah koruptor pantas untuk diberi remisi atau potongan tahanan? Menurut saya tidak pantas, karena merugikan negara dan rakyat banyak. Korupsi itu bukan kejahatan biasa, uang rakyat yang dipakai buat kesehatan, pendidikan, bansos jadi hilang. Efek jera, yang kedua efek jera. Kalau gampang dapat remisi, nanti efek jera hukumnya jadi lemah. Terus yang ketiga rasa keadilan. Banyak korban korupsi adalah rakyat kecil. Namanya Jasmine. Apakah Anda setuju jika koruptor dipenjara seumur hidup atau mendapat hukuman mati? Kalau ditanya setuju apa enggak, setuju banget koruptor dihukum seberat-beratnya. Mau itu seumur hidup atau hukuman mati. Soalnya gini ya, korupsi itu bukan cuma sekedar mengambil uang. Dampaknya itu sistematik banget. Hak masyarakat buat dapat fasilitas kesehatan, sekolah yang layak, sampai jalanan yang aman. Semuanya dirampas cuma demi memperkaya diri sendiri. Soal hukuman mati memang sering memicu debat hak asasi manusia, tapi dampak dari korupsi sendiri itu sudah mematikan masa depan banyak orang. Jika buat aku, hal yang paling krusial itu efek jera dan kepastian hukum. Kombinasi antara hukuman seumur hidup, miskinin koruptor, dan sikat habis semua asetnya itu jauh lebih bikin kapok dan fair buat mengembalikan kerugian negara gitu sih Kak. Halo, perkenalkan, nama aku Salma Nabila. Menurut Anda, apakah penjara saja sudah cukup membuat koruptor jera? Oke, jadi menurut saya penjara itu tentu saja dia belum cukup ya untuk membuat koruptor jera. Karena di Indonesia ini masih sering terungkap kasus korupsi, di mana kasus tersebut itu melibatkan pejabat atau orang-orang yang punya jabatan penting. Nah, di sini artinya ancaman penjara itu belum benar-benar mencegah orang untuk melakukan korupsi. Jadi menurut saya hukuman tersebut juga harus disertai seperti penyitaan aset hasil korupsi, pengembalian kerugian negara, dan larangan menduduki jabatan agar koruptor ini dia juga punya efek jera gitu. Halo, saya Hana. Kalau Anda yang berwenang, hukum apa yang paling pas buat koruptor? Saya akan memberikan pemberian efek jera yang menyentuh akar keserakahan mereka. Negara harus merampas seluruh harta hasil curiannya, memaksa mereka bekerja sosial di depan umum
agar menanggung malu, serta mencabut hak-hak politik dan publiknya seumur hidup. Dengan cara ini, kita tidak cuma menghukum pelakunya secara adil, tapi juga benar-benar memulihkan kerugian negara dan memastikan mereka tak punya kesempatan lagi untuk mengulangi kejahatannya.